Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mulyana. Saya di sini sebagai terapis dan instruktur di Gusmus Raksa Jasad. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fenomena organ. Yang kita akan bahas adalah fenomena organ paru-paru. Di terapi kabuyutan Nabawa Datala, paru-paru kita bahas menjadi dua, yaitu secara pasti alam dan secara budayanya. Seperti apa secara pasti alamnya dan seperti apa secara budayanya. Nah, paru-paru adalah sebagai alat vital di tubuh manusia ya, yaitu tugas utamanya adalah sebagai alat pernapasan atau alat pertukaran atau peredaran darah juga. Paru-paru terletak di mana? Di rongga dada kita, dilindungi oleh tulang torak atau tulang iga kita. Antara paru-paru kiri dan kanan berbeda. Paru-paru ada dua, kiri dan kanan. Yang kanan lebih besar karena ada 3 lobus, atas, tengah, dan bawah. Yang kiri ada 2, atas dan bawah. Yang kiri beratnya sekitar 500 gram kalau di orang dewasa rata-rata, dan yang kanan 600 gram. Struktur paru-paru yaitu mulai dari pleura namanya. Pleura itu adalah sekat atau selaput membran yang melindungi paru-paru. Melindungi paru-paru, dia mengeluarkan cairan paru-paru yang namanya fluid pleura. Nah, fluid ini atau cairan ini sebagai pelumas dikala paru-paru bergerak. Yang selanjutnya adalah bronchus. Bronchus itu cabang dari trachea. Bronchus ada 2, kiri dan kanan. Nah, bercabang-cabang lagi bronchus itu menjadi bronchiolus. Cabang-cabangnya bronchiolus menjadi alveolus. Nah, disitulah di alveolus lah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen dihirup dari luar, bertukar dengan karbon dioksida, dilepaskan sebagai pernapasan, dan oksigen dialirkan melalui jantung ke seluruh tubuh. Nah, seperti itulah struktur paru-paru. Bagaimana sekarang gangguan paru-paru? Gejalanya mulai dari batuk, misalnya batuk ringan sampai batuk berat, mulai dari sesak napas ringan atau berat, atau bunyi napas misalnya yang berbeda, tidak berbeda-beda bunyi napas itu. Kelelahan seperti itu gejalanya gangguan paru-paru. Saturasi oksigen menurun. Ada juga yang sampai bengkak-bengkak kakinya. Seperti apa penyakitnya? Contohnya bronkitis, influenza, COVID-19, pneumonia, asbestosis, kanker paru-paru, dan banyak lagi. Nah, biasanya seperti apa pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk mengetahui gangguan paru-paru? Rongsen misalnya, X-ray, cek lab ada 2, bisa dari darah, bisa dari dahak. Spirometri, cek gangguan kadar oksigen di dalam darah, dan banyak lagi. Dan apa sih faktor risikonya bahwa paru-paru itu bisa terganggu? 1, perokok. 2, penghirup misalnya asbestosis dengan lama. Infeksi yang berulang. Kelelahan. Seperti itu. Bagaimana kita menjaga paru-paru agar paru-paru kita tetap terjaga? Tadi menghindari risiko. 1, merokok. Berhentilah merokok. 2, olahraga yang teratur. Cuci tangan. Seperti itu. Menghilangkan faktor risiko, hindari asbes, misalnya menghirup asbes. Seperti itu secara pasti alam. Bagaimana secara budayanya? Paru-paru di Kabuyutan Nabawa Datala di ilmu kami, paru-paru itu dilambangkan sebagai edukasi,
belajar ilmu. Seperti itu. Dikala kita menghirup udara, bagaikan kita lagi belajar menghirup ilmu. Dan dikala kita bernapas, itu kita bagaikan mengajarkannya kembali. Ta'alama wa alamahu, kita belajar mengajarkannya kembali. Kita menghirup oksigen. Oksigen itu adalah ibaratkan harapan kita hidup agar ada energi buat kita. Seseorang mempunyai harapan, menghirup oksigen sebagai harapan, insya Allah manusia itu bisa berenergi dan bahagia. Seseorang kekurangan oksigen, kekurangan harapan, dia akan melemah. Hilanglah harapan, melemah, akhirnya masalah bertumpuk. Seperti itu. Makanya yuk kita tetap belajar, terus belajar, dan seyogyanya kita harus mengajarkannya kembali. Seyogyanya ilmu lebih baik daripada kekayaan, karena kekayaan harus dijaga dan ilmu adalah yang menjaga kita. Itu kutipan Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.